pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan di majelis ilmu ini setelah bubar dari sini membubarkan dosa-dosa kita. Kemudian dari majelis ini pula kita kirimkan salawat sebanyak-banyaknya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal disebut nama Rasulullah, kita ucapkan nama sallallahu alaihi wasallam. Orang kikir itu ketika nama Nabi disebut, dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Kalau yang memberi kita sesuatu makanan atau minuman, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, orang yang memberi kami makan, beri pula untuk dia makanan terbaik nanti di dunia juga terbaik. Kalau orang minta minuman, Allahumma asqi man saqana. Orang yang memberi kami minuman, kan minuman itu yang terbaik di dunia dan juga terbaik di doa. Kalau kita dihadiahkan oleh orang, boleh dimakan, doakan, doa di rumah orang, kalau siap makan itu juga doa. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu, awak alih kaji waktu Ustaz. Boleh tak lucu? Saya mau ibu usus serbu. Ya Allah. Ni orang capek, ni orang lembek. Di pengajian itu gini. Cara capek yang diajarkan Nabi untuk masuk Islam. Kok tak ada jual haji apa? Capek harus. Kok tidak ada jual? Terhalang untuk Islam. Ini masuk. Yo. Fokus menengah ke sampai pulau ini kamu. Tapi perlu kaji kita ada sikit. Dasar kaji kini surah An-Nisa ayat 36. Kalau doa Quran dia buka Al-Quran. Kalau nak catat bekot ibu di rumah ulang-ulang ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. Ini tidak sepanjang dulu yang kami bahas. Satu potong kalimat saja. Allah mengatakan, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Jadi itu tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat atau kawan sepermainan, ibnu sabil, dan hamba saya. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Jadi dari sebanyak apa, tidak satunya kita bahas. Yang kita bahas mungkin di Singapura tentang al-jari dzil qurba wal jari junubi. Tetangga yang dekat dan tetangga yang. Jadi kini cerita tentang adab bertetangga. Tetangga aku siapa? Kurang nanti enggak tidak ke rumah. Itu nama tetangga. Tapi di situ disebut wal jari dzil qurba wal jari junub. Tetangga aku ada dia kamu nama tetangga dekat, ada nama tetangga jauh. Dekat jauh aku bukan makasihnya jarak. Kalau laki itu kalau jauh kan sampai rumah awak benar tuh. Kalau jauh itu kan rumah awak simpang, rumahnya simpang lah, bukan. Maksudnya di ayat itu tetangga dekat dengan tetangga jauh. Tetangga aku ada tiga hak, tiga macam.
Ada tetangga aku yang punya cik hak. Ada di diri awak, di dirinya tuh hak cik. Ada tetangga aku yang memiliki 2 hak. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Hak itu artinya kalau ada dia hak, berarti dia ada kewajiban. Jadi ada kewajiban lo ke tetangga aku dan cik kewajiban lo kini. Ada lo dan tetangga aku 2 kewajiban lo kini. Ada lo tetangga aku dan 3 kewajiban lo. Kalau nancik siapa? Nancik itu betul sampai dengan tetangga jauh. Meskipun rumahnya sampai rumah awak, tapi sampai tetangga jauh. Siapa misalnya kalau di kampung ada orang di sebelah rumah awak misalnya Kristen. Atau tinggal di pasar sebelah rumah awak orang Cina. Beda agama. Meskipun coba beda agama juga, inyo itu tetap punya hak dan awak tetap punya kewajiban. Cik sih kewajiban dek tetangga awak tetap dijaga nama baiknya, tetap dijaga kenyamanannya, tetap dijaga perasaannya, tetap tak boleh tersinggung, tetap tak boleh terganggu juga meskipun agamanya beda juga. Dulu tetangga aku itu hak waris. Inyo yang pertama ke rumah awak. Nah, kamu juga bisa betul kan? Yang kedua Islam. Berarti ada 2 yang harus kita tunaikan. Inyo sebagai tetangga aja, inyo sebagai saudara seiman wajib. Kalau tetangga sebagai seorang iman, dulu kok meninggalnya waktu ke situ, menyolatkan di situ, mengafani di situ. Tapi kalau orang Cina nak pernah dulu apa mendoa aja dulu, nak pernah dulu apa menyemati aja dulu. Sebenarnya tidak ada hak itu dah. Tapi kalau sama-sama Islam, sakitnya, meninggalnya, kita lakukan fardu kifayah, kita sholatkan, banyak hak. Dulu. Tapi kalau awak teratur tetap di kampung pun 3 hak. Pertama kita sebelah rumah awak, dan kedua sama-sama Islam ya awak, dan ketiganya duduk sama. Kalau di kampung pasti sebelah rumah awak itu duduk sana. Sebelah rumah itu kalau berada di awak itu kampung kalau membuat rumah saya, artinya kiri kanan awak itu awak belum punya hubungan nasab. Kemudian agama sama aja. Ada hak Islamnya dia. Kemudian rumahnya sebelahnya. Kalau di kampung itu hak yang harus ditunaikan itu lebih banyak. Karena tetangga yang itu adalah tetangga yang disebut dalam ayat itu wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Dekat itu banyak pembawa hubungan awak, hubungan keluarga awak tu. Kalau yang keluarga yang saya dari pasar, awak harus tua, sebelah rumah awak tu orang pasaman. Dan dulu hari itu jawab, itu tuh 2 hak saja. Pertama dari Islam, yang kedua dari sebelah rumah awak. Kalau di kampung kau sabar pasti orang-orang itu sana apa? Sana 2 Jawa, atau bahkan kalau sana kan 2 Jawa. Artinya hak mereka itu lebih banyak yang harus itu. Kenapa harus tetangga? Bahwa kayak disuruh tadi. Nabi Muhammad itu Rasulullah jarang mana bersumpah. Nabi itu bersumpah jarang mana. Kalau ada Nabi bersumpah, berarti yang ketika Nabi bersumpah itu yang disumpah Nabi itu berarti sesuatu yang penting. Nabi itu melarang banyak-banyak sumpah. Sampai kalau bersumpah lalu tidak kerajuan, berarti orang melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah, kok dulu kafarat yang harus kita bayar. Tapi jika ada Nabi Muhammad itu bersumpah, berarti Nabi itu masih ingin menceritakan sesuatu yang penting. Pernah Nabi itu bersumpah di hadapan para sahabat, wallahi la yu'minun, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Bersumpah pun untuk agama. Ngecek orang yang lawan bicara itu nampak di mukanya kalinya itu ragu akan luas sumpah. Yo banyak wallahi ini kecewa. Itu.
Tapi kalau nampak dia percaya. Nah, kecuali sunnah kan tak bersumpah. Biasanya bersumpah dia orang kecil ke orang, dan orang tu dia betul tak percaya dia kecil awak. Sehingga bersumpah awak bisa. Nabi itu suruh kali bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa bersumpah? Nabi itu tidak pernah juga bersumpah soalnya. Nabi itu tidak pernah bersumpah. Ketek-ketek Nabi itu, kecil Abu Jahal, kecil Abu Lahab, kecil Abu nan lain itu, Muhammad ko Al-Amin, orang paling jujur. Abu Jahal itu percaya orang paling jujur. Orang paling jujur kok pernah bersumpah? Tidak pernah. Tapi bahwa Nabi bersumpah karena Nabi ingin menceritakan bahwa yang kamu baca mudah kalah, serius. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sehingga sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Alladzi la ya'man jarahu wa waqah bawa'iqah. Nabi tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Siapa? Tidak beriman orang yang tidak merasa tenang tetangganya dengan bawa'iqah. Bawa itu artinya bukan perkataan, bukan perbuatan. Dari kurenahnya, gayanya, tidak mengecek. Yang kalau mengecek kasar-kasar, tersinggung wajar. Atau berbuat-buat, dia tidak berbuat-buat, dia tidak berkata-kata, cuma dari gaya misalnya. Tidak nyaman tetangga, dia percaya Nabi demi Allah tidak beriman orang seperti itu. Tidak mengenal, tidak disarang juga ke sekolah, tidak dibayar juga ke rumah orang itu. Tapi tangannya saja tidak nyaman tetangganya, kurenah. Itu tuh kecil Nabi tidak beriman. Tidak beriman. Bila orang itu beriman, ketika dia punya tetangga kiri kanan itu merasa tenang, nyaman, tidak merasa tagaduh, tidak merasa sesak. Jadi dia kiri kanan, nyaman tak tetangga kiri kanan. Selesainya lagi itu seorang buku ada buku perasaan tetangga. Manja buku perasaan tetangga itu ciri dong. Kok lapis ini yang tetangga ini? Cina Nabi ada kecauran. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman itu. Siapapun tetangga, agak orang Cina, insyaallah, agak orang Kristen, harus tetangga itu merasa nyaman. Pernah ada yang datang kepada Nabi, curhat, menceritakan kepada Nabi. Hadisnya sahih. Ya Rasulullah, ada si fulana, kecil seorang sahabat. Ya Rasulullah, ada si fulana kalau seseorang bersih, imra'atun yuhsinus salat. Tetangga aku apa cerita? Rancak salatnya. Kalau dalam hadis ini katakan tusalli lail wa tasumun nahar. Nan tetangga aku tiap malam tu jago semayang. Tiap siang tu puasa. Dan yang bersedekahnya banyak. Orang itu kan yang Nabi bayang rencana. Kalau tuh malamnya jago tarawih, dia siap puasa tarawih, berarti kan tidak puasa Ramadan sih puasa itu. Di malamnya kan cuma sembahyang sisa sama malam. Rajin itu. Sedekahnya banyak ya Rasulullah. Cuma yang punya air cik, aduh cacat cik. Jadi sahabat kau mengadu orang, bahaya kata Rasulullah. Innaha tu'dhi jiranahu bilisani. Ini kalau licik kata tangga itu,
mencela, terluka. Cak ibadahnya tadi doa. Tapi giliran bertetangga tidak nyaman tetangga. Bukan hanya dengan sifatnya, dengan kata-katanya, dengan lisan itu menyinggung, mencela, pukul orang itu. Aja ya Rasulullah. La khaira fiha wa innaha finnar. Kecil Rasul, orang itu yang menjadi tuan dari Tuhan yang tidak punya kebaikan dan tempatnya di neraka. Udah itu hijau yang meja adalah Rasul. Rasulullah yang sumpah tidak ada kebaikan orang itu. Tidak akan bermanfaat untuk sholatnya, puasa, sedekah. La khaira fiha wa innaha finnar. Kalau itu kan ada kebaikan sampai situ titik, masa saya ternyata masih koma, ternyata masih Rasulullah juga wa innaha finnar, tetap orang itu nanti. Lalu ada lagi dalam hadis yang lain dikatakan, menjadi tolong orang, ya Rasulullah, ada perempuan fulanah. Baru perempuan selanjutnya Inna ada perempuan fulanah tusallil maktubah wa tasumur Ramadan. Salat itu salat 5 waktu saja. Wa tasumur Ramadan, puasanya puasa bulan puasa. Ala Syawal, la Zulhijjah, la Zulhijjah, la Muharram dan Agustus. Puasanya sempat orang puasa Ramadan saja. Bedanya perempuan yang bertemu dan wajib saja berbeda. Wa tasaddaqna bil awthaq. Hanya kalau bersedekah itu paling ujung-ujung keju. Jadi kalau keju itu kan banyak lah. Ada yang dia ujung-ujung sanjang-sanjang apa? Ada itu sih bersedekah. Keju yang pakai di dalam itu bentuknya orang ujung-ujung apa-apa itu bagi sedekah. Itu sih bersedekah. Wala yu'ti jirana, tapi tidak pernah kadang-kadang mengganggu. Itu benar, karena ini memang kan pas-pasan beda dengan orang yang diceritakan itu. Inna khaira fiha wa inna fil jannah. Banyak kebaikan pada orang itu dan tempatnya adalah di surga. Apa Tuhan surga mereka dengan raga Rasulullah? Ba'a itu bersikap kepada tetangga. Maksud mengaji cocok lagi kalau kita berusaha tetangga. La khaira fiha, ada kebaikan. Bahkan mengaji itu supaya menjadi orang yang taat, menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang setelah mengaji jawab mengaji kok mengaji kalian. Wah ini setelah mengaji kok ada yang ingin perbaiki dari diri. Sudah mengalami. Jadi Iko bukan kaji setiap dia, tapi Iko nasihat. Kami yang menyampaikan juga begitu, sebab itu apa-apa. Kenapa? Awak ingin berbenah, kita ingin berbenah. Ternyata baiknya seseorang itu kata Rasul, orang yang baik dia kepada tetangga. Nabi Iko diajarkan, Nabi Iko apapun diajarkan oleh Allah. Kalau salah Nabi Iko ditegur oleh Allah. Karena Nabi itu sedang mengerti orang pembesar Quraisy sedang berdakwah. Datang Abdullah bin Maktum yang buta. Lalu Nabi tidak senang mencari Allah. Ikolah Maria. Kau cerita sangat penting di pembesar Quraisy. Masuk Islam pembesar Quraisy itu barang yang datang orang masuk Islam. Kurang senang Nabi dengan Allah. Turun ayat menegur Nabi Muhammad SAW. Abasa wa tawalla. Anja'ahul, wahai yang bermuka masam dan memalingkan wajahnya ketika datang orang yang buta. Agak Allah Muhammad tak boleh itu jalan Muhammad. Sambutlah orang buta meskipun betulnya orang beriman. Pernah kau agak perhatian kadang-kadang orang kafir yang tak mau beriman. Mulai itu Rasulullah itu selalu diajarkan. Sehingga Nabi mengajarkan
Dan ternyata adab yang paling banyak diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah adab bertetangga. Dalam hadis dikatakan mazala, tapi kalau mencari Islam kalau tidak jelek teksnya. Mazala Jibril yusini bil jar. Ada Nabi dalam hadis mazala Jibril yusini bil jar. Mazala itu akan jiwa dirinya sering mazala Jibril yusini bil jar. Sampai sekarang dari dulu patangko kini saja pada siswa adalah Jibril yusini bil jar. Setiap Jibril tiba acok pada acok pada Jibril itu tiup pasobok jawab ke Nabi, dia berwasiat tentang tetangga. Datang Jibril, wahai Muhammad, bahwa tetangga engkau lain tidak tersakiti. Besok datang Jibril, wahai Muhammad, bahwa tetangga engkau lain perlukan hak-haknya. Besok datang Jibril, wahai Muhammad, bahwa tetangga engkau lain tidak tersinggung, lain tidak terhibur. Acok Jibril itu berwasiat kepada Nabi Muhammad tentang tetangga. Sampai ke Nabi hatta zanantu annahu sayuwarithuhu. Sampai aku menduga ke Nabi, jangan-jangan setelah itu akan turun ayat. Ayat itu menceritakan bahwa nanti tetangga itu akan dapat bagian harta warisan. Warisan itu kan untuk keluarga. Tapi kata Nabi dari saking ngacoknya Jibril itu berwasiat tentang tetangga, ambo zanantu, ambo menduga, ambo ngiro, jangan-jangan kalau mereka perhatian ke tetangga, kok mati ya nanti tetangga aku dapat warisan. Jangan-jangan ada ayat seperti itu dulu. Meskipun akhirnya kan ada ayat itu. Tetapi saking mode itu bana wasiat dari Nabi Jibril kepada tetangga. Tahu tak wasiat tetangga Nabi Muhammad? Rasulullah itu tetangganya tidak Abu Bakar sebenarnya. Abu Bakar itu jauh dengan kau makam Nabi ya, berjalan ke arah Masjid Qomamah itu ada situ baru ada Masjid Abu Bakar, ada situ rumah. Ndak rumah lebih jauh dari belakang tu rumah. Ndak tetangga Nabi itu orang Yahudi. Nabi itu tinggal di kompleks rumah istrinya, istrinya. Ada yang sekolah kabar itu orang Yahudi. Jadi yang Jibril itu kan Nabi Muhammad, bahkan tetangga kau yang mana? Yahudi itu. Dan orang tetangga orang Yahudi Islam. Dulu sana apa? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kecil Nabi itu ya akan terasa nikmat hidup. Nikmat hidup itu dapat doa jika 3 hal itu di diri orang. Kalau ada 3 hal itu di diri orang dapat nikmat hidup. Kalau tidak ada hilang. Ada nikmat hidup yang 3. Pertama, rumah yang lapang. Kedua, kendaraan yang baik. Ketiga, tetangga yang soleh. Kau nak mau sampai 5:30 kau sebagai bagaimana? Ada 3 nikmatan. Kalau cukup itu doa, sana nanti rumah. Kalau tidak cukup itu doa, dia sana nanti. Pertama, rumah yang lapang. Yang kedua, kendaraan yang baik. Yang ketiga, tetangga. Agak awak tinggal di rumah, kadang-kadang dawan awak, rancak. Istana itu di laman Pak Yewo tak berapa hari laman doa. Tapi tetangga kiri kanan tidak asik. Dia dah suruh tinggal di rumah. Kasual ini kasual yang paling rancak. Itu lalu akan lama. Tetangga yang bosan, tetangga yang tetangga mencuri. Sama rancak rumah tapi dia tinggal rumah. Aku punya rumah
Karena sering kendaraan kencang. Kalau kita punya tetangga ya kalau rumah kita sederhana, beda kendaraan kita, tapi kiri kanan apa nyaman, tidak ibu-ibu. Kalau udah sedikit, jadi bikin dikumpulkan 3 nikmat. Coba lah coba diseleksi, kurang nikmat. Tapi yang paling bahagia ketika kita memiliki sahabat tetangga yang soleh. Diceritakan di zaman sahabat itu bagaimana sahabat itu baik ke tetangga. Dulu kan Nabi pernah bercerita kepada Abu Dzar, kita sering dengar hadis itu. Ya Abu Dzar, idza tabakhta mir'ah fa'akthir ma'ah. Wahai Abu Dzar, kalau kau membuat buah-buah atau sup atau lauk, fa'akthir ma'ah. Lebihan membanyak ayat yang terbuat. Hidangan sedikit, orang biasa sedikit, wah hidangan sedikit, sepi yang sedikit, wah. Ini kalau dah jauh, kalau diakui, kalau direndam semacam kan bagus. Dulu bawa itu sampai kamar-kamar, dan paling kanyang di bawah itu kan tetangga. Jadi kecil Nabi itu jangan sampai kanyang di bawah itu tetangga itu, sedikit isinya banyak. Jadi ketika hadis itu dipahami oleh para sahabat, maka ada dulu zaman Nabi itu sahabat itu ketika cobaan jadi tetangga. Di komplek perumahan itu cuma ada 7 rumah. Rumahnya itu ada 7 rumah. Di rumah itu ada pesawangan. Ini masih lebih jauh 8 rumah itu berapa jauh ya. Mendengar hadis Nabi yang tadi itu, makanya ketika itu sedang membantai untung. Pernah makan untung? Aduh, daging untung pun apa yang lama itu nanti punduk unta. Lama kalau kejebak. Boleh makan itu. Punduk unta kecil sih dong. Jadi daging untung itu sama tagak. Anak paling favorit berapa tuh? Kan sipakan. Anak mana tu? Sipakan atau jari. Kalau di Jawi ada kaki yang apa? Kalau di Jawi kan ada dulunya tu. Jadi kamu tua misalnya kayak itu. Nah, ketika si yang punya rumah menyembelih onta, dia biarlah potongan yang paling lama. Itu penuh kita. Mau lama, kalau pernah mencoba pun lama udah jadi lama itu. Nah, dek lama tekanan yang lama antara tetangga. Itu nanti kalau kaki dia kan sebenarnya kaki yang beda. Dia cie jawab dia tidur. Dia namanya lama itu cie. Dan jadi itu dan tetangga. Tetangganya nampak itu lama. Lama. Tapi rancak tetangga orang. Dia tahu rumah tetangganya yang menunggu. Tetangga yang menunggu dapat yang itu nyata dekat tetangga. Nomor 3 kalau awak dia tadi nomor berapa? Sampai nanti nomor 7 juga nomor 7. Yo lama ya, cuma rancak itu tetangga dulu. Yang tadi rumah orang lebih. Bagi kira kalau itu tetangga itu. Sana nanti rasa tinggal di komplek perumahan yang kayak. Dan rancak punya pikiran awak pun ketika rancak awak pikiran betul tetangga kalau dia berbeda. Kalau mau itu orang itu tetangga, kira apa yang menyakiti tetangga. Makanya cina itu tetangga yang terbaik, itu tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh. Belum soleh, yang pandai menjaga hati tetangga. Jadi iko namun ada yang harus itu menjadi pilar di agama apa hak tetangga itu yang harus ditunaikan di antara menjaga aibnya sampai orang yang tahu aib awak orang yang tahu aib dia tetangga
tahu isi dompet itu soalnya tetangga awak. Dan tahu itu tetangga awak. Bukan urusan awak. Mereka tuh lebih paham kok kecil Nabi itu murid itu mana awak disuruh berwasiat elok-elok ke tetangga. Kalau seandainya ibu meninggalkan rumah, awak punya rumah, meninggalkan rumah awak kosong, maka yang menerima amanah menjaga rumah itu tetangga awak. Istri, mengerti, koan, semacamnya mengembali rumah. Siapa yang menjaga rumah? Siapa yang menjaga keluar kandang? Siapa yang menjaga ayam tak sampai kalau apa isra keluar? Tetangga yang menjaga. Mereka tu penerima amanah. Upaya satu berada sama siapa yang menjadi anak wakil? Tetangga. Upaya ke Bandung kan menjadi cucu di Bandung, siapa yang menjadi anak orang di rumah? Tetangga. Mereka penerima amanah apa? Ketika dia menjaga itu dia lebih halukan kamu. Kau dapat sesuatu yang buruk, alhamdulillah misalnya. Siapa yang kecapek? Siapa yang tak tahu? Siapa yang menyelesaikan nama? Kau katakan api di dapur, siapa yang menyiram kamu? Telepon bersama orang di padang. Telepon bersama orang di padang. Telepon ada di sini. Tetangga. Makanya Nabi suruh berbuat baik ke tetangga. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Perbuatan baik kita kepada tetangga itu gunanya buat balik awak balik. Kalau itu awak tetangga kau bawa awak, itu tetangga kami namanya. Tapi kalau tidak tahu gunanya itu tetangga, maka nama api di dapur pedih sih. Biarnya kau dulu sih, biarnya dari kau dulu sih. Kalau sakit awak saya akan bilang. Saya kalau biar ini, terus anak aku itu, keluarga aku itu. Tapi kadang-kadang aku kejaran, kadang-kadang aku kejaran. Nampak nakik aku tahu sekali. Itu anak memang nakik awak sama siapa yang memotong awak. Tetangga. Meskipun tetangga aku jawab kadang-kadang urusan kali itu. Dia tetangga. Makanya Nabi suruh berbuat baik tetangga. Itu gunanya kebaikannya awak. Supaya kebaikan itu baik juga. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Kalau kita berbuat baik, balik kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, keburukan balik kebaikan. Makanya Nabi bagi nasihat itu untuk awak. Bahkan saking maka Nabi kan la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iman itu malah tak ibu. Ini nampak dah di dalam orang beriman tidak. Tapi mahu tahu orang beriman tidak. Falyuhsin jarahu. Jadi salah yang berbuat dialog tetangga. Pandai berbuat dialog tetangganya kalau baik imannya di dalam. Iman pun di dalam dada dan awak pun tidak bisa mencajak sampai ke dalam dada orang. Tapi ada cek kalau di pengetahuan namanya putih kafe, dapat dia putih hati. Bagai adaan. Putih kafe nampak. Kalau putih hati itu nampak. Baru bisa jadi putih hati itu juga adaan. Bahawa bersikap ke orang-orang. Oh elok berarti hati di dalam itu. Oh nak nyaman orang kiri kanan loh. Berarti hati di dalam itu. Ya elok. Atau mau kecil Nabi tadi itu meskipun nampak salat baca, meskipun nampak puasa baca, kecil Nabi lah khairah fiha. Tak doy elok orang itu. Sampai hatinya nampak kali buat kepada. Kalau baca terus sejarah-sejarah bahagia para sahabat, para ulama bertetangga apa, ayo tidak tahu. Ada seorang ulama dulu namanya Hasan al-Basri. Ulama dulu namanya Hasan al-Basri. Rumahnya itu di bawah. Jadi rumah itu bapak dibiang gitu. Di rumah awal di kampung kan ada juga lagi bapak teh tabiang. Rumah Hasan al-Basri itu di bawah. Di atas itu rumah orang Nasrani, orang Kristen Nasrani. Hari-harinya Hasan al-Basri itu elok seperti tetangganya, Ketika nyolat tunggu, tidak taruh untuk jalan ke masjid, tidak ada nampak-nampak di tetangganya kemana Hasan al-Basri. Itu tidak sia gitu. Orang Kristen itu tanya tetangganya, kemana sia? Imam Hasan al-Basri tidak ada nampak-nampak, itu tidak sia. Tapi tidak tetangga menjadi
tidak orang sakit namanya mah masuk ke kamar asal basi. Ternyata di kamar asal basi itu mandi air. Dari arah rumah orang sakit tadi. Iku air apa asal basi? Iku air yang buat kau. Bapak yang engkau dia tahu kamu harus kecil baik. Kalau belum tahu tapi engkau tersinggung. Sementara Rasulullah berpesan jangan sampai tersinggung tadi. Alam mau kok baru bulan tahun. Kecil sekali. Bulan tahun. Tapi menyinggung perasaan tetangga. Kalau tetangga ini tidak seakidah, tapi tetap ada kewajiban hak tetangga yang cik yang tadi itu. Mendengar itu kalau seperti itu Nabi yang mengajarkan Nabi itu pantas untuk diimani. Masuk Islam tetangga. Kalau baca sejarah-sejarah tetangga itu wah luar biasa. Kalau orang itu tetangga kampung memang hidup coba. Hidup mana juga betul. Jadi bagaimana rencana kadang-kadang hidup mana juga. Kenapa kita cerita? Kita nggak ingin menyinggung apa-apa. Kita tahu bahwa ibu-ibu yang datang ke surau itu juga niatnya baik. Ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki hubungannya dengan Allah, ingin capek kamu subuh, ingin dijauhkan dari putus sejauh-jauhnya. Makanya haji tadi ada pesan, ada wasiat daripada Rasulullah SAW. Kadang-kadang kebahagiaan acuk lupa sang kuah rajin serang mengaji kalau sampai esok dari situ selama hubungan kau adalah hablum minallah, hubungan adalah hablum minan sholat, puasa, mengaji, datang kemari itu mengaji, curhatan itu hablum minallah. Orang yang hablum minallah baik tapi hablum minan masjid kita juga selama penting menjaga adab-adab, menjaga hak-hak tetangga, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di itu hak tetangga itu jaga air. Yang paling banyak tahu air tetangga itu apa? Bukan orang yang jauh dari rumah. Makanya kewajiban kamu orang menjaga airnya. Ada orang menjaga dia, siapa kan lagi rumah siapa tinggal, ayo macam-macam nanti tidak tutup ya air. Meskipun jadi dia meskipun jadi dia betul, cuma kau orang bertanya tidak ada. Untuk betul dalam menyusahkan dia betul, tapi betul dalam rangka menutup air. Tapi kalau sempat kita buka air, tapi orang kalau bertanya mesti kawat. Kalau ada orang berdoa sebelah rumah, pasti orang mencari yang bertanya itu kawat. Iya betul cari begini, iya betul cari begini. Kau kawat yang bertanya. Awal lagi orang yang tahu itu kuncinya. Iman waktu nang majar untuk menjawab bahan. Kok iman orang rancak tak ada. Jadi itu kamu itu. Tapi kalau iman dulu, you tahu sepanjang orang itu setelah mau tahu tak sepanjang itu tanda iman dan jadi menjaga air, mengibadah. Nabi itu pernah bertanya kepada sahabat seperti ini, ma tarakum fi zina. Nabi bilang, bagaimana pendapatmu tentang zina? Zina itu apa? Ada sahabat, zina itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga diharamkan oleh Rasul. Terus katakan, lalu baca Nabi, seandainya seseorang menzinahi tetangganya, menzinahi 10 orang, itu lebih ringan daripada dia menzinahi tetangga. Zina orang yang bagus, walaupun zina kau kadang maksudnya, zina 10 orang kok, itu lebih kadang maksudnya daripada menzinahi tetangga. Lalu Nabi bertanya, bagaimana pendapat tentang mencuri malia? Mencuri itu apa? Itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul. Apa cakap Nabi? Malia di rumah orang 10 orang, bukan malia merecak ya. Malia di rumah orang 10 orang di luar.
Lalu rumahnya menjadi rumah tetangga. Kadang Rasul dimana rumah tetangga. Dan ikut imbasnya seluruh alam. Bagi bahwa orang-orang pasangan itu nama ibahnya 10 orang. Tapi kadang Rasul mengibahi tetangga. Wah fitnah orang rumah itu kan 10 orang, bukan datang Rasulnya tuh, tapi keluarga tetangga di fitnah datang Rasul. Kalau balik Rasul, bobek dulu tetangga itu dobol, tidak dobol juga balik PDP, habis 10 kali lipat. Sakitnya hati orang lain 10 di pasar, kita di tetangga, kadang Rasul. Dan begitu pula kebaikannya. Bersedekah awak ke tetangga awak. Bersedekah awak ke 10 orang di pasar. Gadang pahala. Itu kalau kamu saji ibu tambah panjang maka tambah banyak. Kalau bersedekah tambah sedikit maka tambah banyak. Dulu awak bagi Jumat berkah, awak bagi Jumat bagi sedekah, makanan sama-sama lah. Kita jalan sama-sama ke Simpang Petaka. Siang lalu dia nasi. Tapi kadang terus pahalnya dia kena sama-sama. Mengapa awak cakap dengan sisi awam kan? Tenang lah. Kalau bapak awak saya kan bapak, kan orang ambil tetangga tu. Jadi kalau bapak sedekah ke bapak baik, pada seketika langkah pada Zakat awak ini ke rumah awak yang rancak. Sekali terang awak ke rumah awak yang rancak. Kalau zakat malu orang pekerja mau sana awak dengan tahu, anak awak rantau. Kita baru cari rumah dia juga. Kalau jual rumah itu kalau parah kayak ini. Sedekah aku kan pada siapa yang berlimpah. Dah, sedekah aku pada siapa yang paling dekat. Kalau dapat dari kerabat jangan. Kalau dapat dari kerabat itu sedekah boleh. Kalau sedekah je pahala menghubungkan silaturahim dia orang senang. Sampai kalau sedekah aku sibuk bagi orang tu, tibulah tidur kena apa? Bahkan kata Nabi dua kali bersumpah tidak beriman kata Nabi orang yang dia tidur kenyang sementara tetangganya. Iko penting untuk kita ulang-ulang kali ini. Mudah-mudahan setelah pengajian kedua, kenangan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya sampaikan fitnah, itu bukan fitnah. Rajin doa kejauhan aku tahu tetangga awak, rajin kejauhan aku, tapi tetangga tersakiti. Jangan sampai jauhan aku jadi fitnah. Kamu semua ngaji tiap hari ngaji terus. Akhirnya teman-teman kan kena fitnah orang banyak aku gara-gara awak. Padahal menjahit tetangga awak seorang, cuma orang mau ngaji sih kok karena itu sudah lama. Padahal lumayan sama. Tetangga aku kalau urusan manusia, biarlah awak tersakiti daripada menyakiti. Biarlah kita dirampas hati daripada merampas. Biarlah awak dizolimi pada awak menzolimi. Anak awak terlapian yang bisa cucuran atau itu biarlah terlapian itu daripada tanah orang terlapian awak. Kalau terlapian hanya sejangka kalau sampai 7 rapi ke bawah itu jangan ekonomi gue juga mengganti gue ini. Tapi kalau di awal terlapian ke tetangga itu sedangkan awak sampai rapi ke 7 atau awak ekonomi gue ekonomi. Mari bukan ke 7 hari keman. Kamu bayi atau kamu dari mau? Hah? Kamu dari mau rencana? Di tetangga apa rencana? Awak dapat tetangga saja ya. Kalau ada daripada tetangga mengadu kawak awak ya. Awak difitnahnya biarlah daripada awak difitnahnya, digibahnya, jamiannya, awak segala macamnya. Awak boleh tetangga itu makan itu serius. Kamu punya bertambah kayak tiap hari daunnya awak menyapu buah cicit, yang dia awak minta biar minta. Itu asal basri tadi itu aja wasal orang tak. Kami lihat aja boleh. Tapi dia yang beriman kepada Allah tidak mau. Apa ni fikir tetangga aku? Kan fikir itu kan kalau ada buah-buahan batang kayu,
buahnya menjumpai tengah waktu menjawab. Kalau ada jambu alai, nah buah itu tambah panjang, tapi tidak kau jatuh kalau mana itu apa? Lalu tak nikah. Kalau orang dapat daun sekali, daun masih buahnya dapat. Tetangga aku ada daun limau, ada daun sarai, ada daun kunyi di dalam, ada segala macam ni. Ya Allah, sian mambiat kuah, yo tidak mengecek ada dalam rumah, kalau berkeringahan. Daun yang biar eceknya itu nama antara bapak suku kerja. Tidak ada yang biar daun itu masih ada, daun itu sampah. Kalau ini cuma niatnya pun niat bos sudah kasih, aku ikhlaskan sebelum itu. Pemerintah saya ambil cukup di Syiah sampai kayak sampai itu masuk surga. Kamu tanya cukup di awal kita yang mau masuk surga. Itu jalan. Itu jalan. Pasti masuk surga. Pandai-pandai itu jo tetangga sebelah. Tapi kok tidak pandai-pandai oleh tetangga itu. Jadi kan ada singgung itu juga Cina. Mudah-mudahan itu doanya itu di awal percobaan insyaallah adalah setengah 6. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf, niat hanya ingin bagaimana setelah menjadi kita menjadi orang yang lebih besar untuk kami yang menyampaikan juga saling-saling menyampaikan. Fakta yang dia sudah soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.